Sobat Edukasi, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu yuk. Saya Sherly Julia Putri Nur Fitri dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan dua narasumber keren yang akan berbagi dan sharing bersama kalian tentang pengaruh sosial media terhadap perkembangan peserta didik di sekolah dasar. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvina Alifia Fahilda. Saya Murti Dewi Alenta Kajuni. Kami berdua dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Sebelumnya saya terima kasih kepada Mbak Sherly yang telah mengundang kami berdua datang ke acara ini. Sama-sama, senang juga bisa kedatangan kalian berdua di sini. Topik yang akan kita bahas kali ini penting banget, ya kan booming banget kan. Dimana anak-anak SD itu udah banyak banget yang aktif di media sosial. Gimana nih menurut pendapat kalian tentang perkembangan media sosial atau pengaruhnya terhadap perkembangan psikologis anak-anak SD? Betul banget nih Mbak Sherly. Kalau menurut saya dari sudut pandang pendidikan, sosial, dan akademik, ini tuh bagus juga sebenarnya. Dari sisi positif, bisa diambil nih anak SD itu bisa belajar hal-hal yang baru. Tapi di sisi lain ada sisi negatifnya nih Mbak Sherly. Dari anak-anak SD jadi buat, tapi ada juga nih dari sisi negatifnya, anak-anak di SD zaman sekarang jadi nggak fokus belajar. Setuju banget sama apa yang dikatakan sama Hilda tadi, apalagi penggunaan media sosial yang kepada anak-anak ini kurang perhatian dari orang tua, kurang perhatian dari orang tua kalau kayak lepas gitu aja kan, nggak kayak membersamai anak buat main HP. Jadi kita harus sebagai orang tua kan nggak tahu anak itu ngakses apa aja di HP-nya. Apalagi sekarang banyak orang tua yang kurang paham dengan teknologi juga ya sekarang. Di desa tempat-tempatku banyak juga Mbak yang kayak gitu. Bahkan SD sekarang tuh udah bisa kayak belum bisa mengontrol apa yang ada di sosial media, tapi dia tuh menggunakannya dengan sangat benar-benar wah brutal banget sih. Kadang aja tontonannya kurang baik bagi anak seumuran mereka gitu. Sering kita lihat juga. Iya kan, kadang kayak pembicaraan kadang video yang mereka tonton tuh nggak sesuai umur mereka, kadang di atas mereka gitu. Apalagi kalau misalnya mereka punya media sosial kayak TikTok, Instagram gitu, kadang FYP kan nggak bisa diatur sesuai umur. Tapi tuh Mbak, di sisi positifnya tuh anak-anak zaman sekarang SD tuh bisa belajar hal-hal yang baru, seperti kayak di era digital ini kan jadi tambah pengetahuan yang luas juga nih. Sebenarnya ada sisi positifnya juga nih. Memang banyak yang nyalahin. Tapi mungkin kalau dia sama orang tua, iya, betul. mungkin bisa digunakan lebih baik lagi di media sosial dan Nah, sosial media apa nih yang suka mbak gunain setiap harinya? Kalau Mbaknya? mungkin ini ya, kita pakainya itu loh media sosial mungkin bisa disebut TikTok ya. Oh, yang Betul banget sih itu. Mbak. Kita tuh jadi bisa tahu banyak informasi. Dulu kan kayak zaman dulu kan kita apa ya, misal kita mau cari tahu informasi tuh harus lewat TV, radio. Sekarang tuh udah banyak banget tuh Mbak di aplikasi TikTok. Biasanya kan lebih pendek, bisa cepat. Iya. Lalu sekarang banyak juga orang yang sudah nggak jarang menggunakan TV ya. Itu kan nggak boleh tuh ya. di TV segala macam. Iya. Tabu Iya, bisa Tapi kadang tuh kayak di aplikasi itu tuh sering digunain yang konten-konten kreator yang apa ya Mbak, kayak nggak sesuai umur gitu loh Mbak. Jadi dia tuh konten secara nggak baik itu konten. Banyak sih kadang kita lihat beberapa gitu. Jadi kan terpengaruh juga sama yang nonton juga kan. Iya betul. Mas kategori tontonan kalau di sini. Terus nih, seberapa sering kalian lihat anak-anak SD ya khususnya yang masih menggunakan sosial media di luar sana? Sering banget. Atau adik kalian sendiri ada? Iya, Ada ada. tetangga saya tuh Oh, Mbak. iya? Iya Mbak, kadang tuh kayak itu kan pada game online itu kan bareng-bareng bicaranya ya Allah udah ngawur banget sih, bicara kotor kayak gitu. Sekarang orang tua juga Iya, tidak mengenal itu ya. Nah, terus menurut kalian platform atau sosial media apa juga yang sering digunakan oleh anak-anak SD terutama? Apa ya? Mungkin Game online. online. Terus TikTok itu juga sama ya? Satu lagi TikTok yang warna-warni itu ada. Oh iya, tahu.
pertanyaan selanjutnya nih. Dengan adanya sosial media ini, ada nggak sih dampak positif yang paling umum aja deh untuk anak-anak SD di luar sana? Mungkin kalau untuk dampak positifnya, mungkin anak SD bisa dapat informasi lebih luas ya. Terus buat proses pembelajaran itu kan lebih gampang. Apalagi buat anak yang proses pembelajarannya melalui media gambar, suara, mungkin itu lebih mudah. Bisa dilihat dari video. Ya, misalnya. benar. Nah, bagaimana nih media sosial dalam perkembangan, apa pengaruhnya dalam perkembangan keterampilan sosialnya, keterampilan sosial anak SD khususnya ya? Mungkin jadi lebih banyak teman juga ya kalau di itu. Kalau di media sosial kan bisa Berteman dengan Interaksi ya, interaksinya. Tapi ini ya ada dampak negatifnya juga kalau kenalan sama orang di media sosial, karena kita kan nggak tahu itu orangnya baik atau kita kan juga nggak bisa milih kayak usia berapa kita berteman jadi sih. harus pintar-pintar lah untuk nyari teman di media sosial. Nah, yang selanjutnya dampak negatif yang paling umumnya apa sih? Ya, seperti itu tadi ya Mbak, yang dari awal kita bilang tadi kan dampak negatifnya itu bisa berpengaruh besar banget ya Mbak bagi yang zaman sekarang. Soalnya tuh di umur-umur SD tuh dia tuh belum bisa pada kontrol dirinya, kayak Mungkin dampaknya jadi lebih emosi, suka emosi. Iya, betul. Ya, jadi misal kalau dikasih tahu dia tuh kayak merasa paling sakit, kena mental lah. ada istilahnya. juga Mbak di tempatku tuh kayak dia kan disuruh ortunya belajar tuh, dia tuh nggak mau nangis, bahkan kayak dia mau ngelakuin sesuatu yang enggak gara-gara HP-nya tuh disita. Sampai ada Ada ya, iya, sampai ada itu. kasus yang HP-nya dijual ke orang tua terus dia gila. Iya, ada yang bunuh diri tau Mbak, Iya. masih SD loh itu. Sampai segitu. Iya, benar. Masih Jadi- kemarin kan belum lama ini ya kayaknya. Jadi HP itu membawa Iya betul. Dari sisi positif ya itu juga. tadi kurang juga bersamai sama orang tua. Pengawasan orang tua. Nah, media sosial ini berarti sangat mempengaruhi mental anak-anak. Termasuk berarti anak-anak tuh selama menggunakan media sosial tuh kalau misalnya nggak megang sehari itu mungkin ada rasa cemas atau segala macam ya mungkin ya. Karena mereka tuh udah kebiasaan gitu loh Mbak. Kayak di situ di sisi lain dia tuh juga lebih males-malesan belajar juga nggak fokus. Berbicara kotor Iya. Sering banget tuh saya lihat dan apalagi yang suka ngegame. Iya benar banget Mbak ya Allah. Nah, yang selanjutnya ini dampak negatif yang paling umumnya nih yang terjadi pada anak-anak SD ada apa aja nih kira-kira? Kalau dampak negatif tuh lebih banyak juga ya Mbak, soalnya kan umur-umur SD itu kan belum bisa mengontrol diri dia menggunakan sosial media. Nah, sosial media ini mempengaruhi kesehatan mental anak-anak atau mungkin karena penggunaan sosial media ini ada nggak sih anak-anak yang tiba-tiba merasa cemas atau depresi mungkin? Bener, banyak banget tuh Mbak. Ya, Gimana ya? Benar. ada nggak nih anak-anak SD di wilayah mbak-mbaknya ini yang terpengaruh oleh sosial media pada saat ini? Ada Mbak. Banyak banget ya, Mbak. Banyak banget. Di tempatku ini Salah satu contoh kasusnya salah deh. satunya dia tuh ini ada yang hilang anak SD kelas 6. Iya Mbak. Hilang mbak. Jadi dia tuh kenalan sama cowok di media sosial Eh, gitu. Iya, kenal sama cowok di media sosial gitu. Di Facebook, om-om gitulah pokoknya. Bahaya banget sih. Iya. Terus tuh mereka pacaran, ya gitu-gitulah pacarannya juga nggak tahu ya isi chattingannya Iya, apa. betul. Terus tiba-tiba tuh mereka mau ketemuan. Tetangga saya itu jual lari, nggak tahu sampai sekarang nggak ada kabarnya. Tapi sudah dalam masa pencarian. Iya, sudah. Banyak juga Mbak kayak di daerah sekitar tuh anak SD tuh udah pada main kayak dia tuh main tapi kayak mohon maaf ya melibatkan seks. Oh iya ada banyak banget sih kayak gitu. Jadi itu terpengaruh Iya, media betul sosial. banget. Iya, benar. Ada nggak nih mbak pengaruh dari media sosial yang mempengaruhi cara anak-anak berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyatanya? Banyak banget sih Mbak. Anak SD zaman sekarang tuh banyak banget yang manggil temennya dengan sebutan yang gak senonoh, kayak
manggil nama-nama orang tua, itu juga pengaruh dari HP juga tuh. Iya, terus ini kurang bisa bersosialisasi dengan baik. Betul. Karena kan keseringan main HP, jadi mereka tuh nggak bisa gimana sih cara berinteraksi dengan orang Iya, yang betul nyata. banget. Jadi mereka lebih memilih di dalam. Iya, jadi lebih ke Iya. arah. Bahkan tuh Mbak, yang tetanggaan tuh sampai nggak tahu nama temennya sendiri. Padahal tetangga Iya, sendiri betul. ya. Rumahnya Mereka dekat. punya sifat Iya. introvert. Nah, iya, lebih ke introvert gitu, lebih Betul. suka menyendiri gitu. Lebih asik sama media sosial daripada berinteraksi sama orang-orang di sekitar mereka. Jatuhnya tuh kayak misal ada acara di desa, apa kumpul bareng teman-teman, dia tuh pada malu, nggak kenal, jadi kayak ya seperti dibilang Mbak Tata tadi, jadi introvert kayak gitu. Karena dia seringan dengan sosial Betul. medianya Iya, ya. benar. Baik. Nah, yang selanjutnya nih Mbak, ada nggak sih perbedaan dari keterampilan sosial khususnya ya, dari anak-anak yang aktif di media sosial sama yang kurang aktif di media sosial? Ada sih Mbak kalau perbedaan, kayak contohnya misal kayak anak SD zaman sekarang yang non media sosial, dia tuh berinteraksi dengan temannya pun bisa lebih akrab gitu mungkin. Nyambung gitu Iya. ya. Terus misal dia tuh kalau berbicara sama orang yang lebih dewasa, dia tuh kayak cara Sopan. iya cara berbicaranya lebih sopan kayak gitu. Iya, terus kalau untuk yang nggak aktif di media sosial, mungkin dia lebih senang untuk mengeksplor alam di sekitarnya. Terus kalau ngomong sama orang tuh nggak beribet ya, Iya. kayak lebih lancar. Betul. Dia lebih wah, keren gitu. Iya. Karena lebih sering kan Iya, berinteraksi secara langsung. betul. Tapi untuk kalau orang yang anak SD yang aktif dalam media sosial, mungkin lebih ke punya sifat yang kurang percaya diri. Betul, soalnya ngaruh ke emosional juga ya Mbak. Soalnya dia tuh lebih kadang tuh kan kayak ada ya anak SD yang membuka yang saya bilang tadi ya Mbak, kayak nggak sesuai dengan umur, itu pengaruh juga tuh. Mbak. Nah, seberapa penting nih peran orang tua dalam mengawasi anak-anaknya menggunakan sosial media? Penting banget sih Mbak itu. Iya, sangat penting, apalagi di era sekarang ini, supaya anak tuh bisa terkontrol tontonannya, terus interaksinya dengan orang-orang di media sosial, Mengakses apa Iya. yang Nah, seberapa penting nih peran orang tua dalam mengawasi anak-anaknya dalam menggunakan media sosial? Kalau itu sih penting banget ya yang Mbak. sangat penting, apalagi di era sekarang ini ya. Betul. Mungkin kalau dibersamai sama orang tua, dikontrol orang tua, kan kita sebagai orang tua bisa tahu apa aja sih tontonan anak-anak kita. Nah, betul banget. Positif apa enggak sih, terus bagus gak sih buat perkembangan dia gitu. Mungkin kita sebagai orang tua bisa pasangin ini, tahu family link gitu nggak Mbak? Oh iya, Iya. apalagi kan sekarang di setiap smartphone kan Iya. sudah ada Iya. fitur untuk Iya, kontrol orang iya, tua lebih ya. baik orang tua hendaknya fitur itu sih, manfaatin dengan baik aja biar tahu Betul sih. interaksi anak di media sosial itu. Terus kalau orang tua tuh bisa mengontrol anaknya dalam bermedia sosial, kedekatan orang tua dengan anak tuh juga bisa lebih hangat lagi Mbak. Iya, benar. Berarti ini ya, orang tua tuh harus lebih melek juga terhadap teknologi Betul. ya, dalam mengawasi anak-anak. Zaman sekarang nggak orang tua kalah ya sama Iya, anak iya, SD. makanya kan banyak. Iya betul sekali. Kadang mah yang orang tua tuh suka tuh minta tolong sama Iya, anak-anak kecil tuh. betul. Ini gimana? Ini Iya. gimana? Sekarang Aduh. sampai anak kecil sekarang lebih canggih daripada Betul. dulu. Tapi juga harus Iya dikontrol harus itu. dikontrol. Nah, ada nggak sih strategi dari mbak-mbaknya ini yang bisa dijadikan oleh orang tua untuk memastikan anak-anaknya menggunakan media sosial dengan bijak? Kira-kira ada nggak strateginya? Mungkin strateginya kalau dari saya ya, itu tadi dipasangin kontrol orang tua. Terus mungkin kalau belum waktu yang untuk pegang media sosial, jangan diberi untuk pegang media sosial dulu. Terus apa lagi ya Mbak? Mungkin itu sih ya, orang tua kayak memberikan HP kepada anaknya tuh, misal kayak ada perlu tugas dari gurunya atau ada kegiatan yang lain yang membutuhkan memang perlu HP ya. ya betul. Mungkin untuk kegiatan di luar rumah dan penggunaan HP mungkin harus seimbang ya, kayak semisal jam segini sampai jam segini main di luar, terus jam segini sampai jam segini main HP, terus ntar jam segini udah harus nggak boleh main HP, harus tidur apa gimana gitu. Supaya tetap ada interaksi. Iya.
Makasih loh buat Hilda dan Tata untuk waktunya kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan di podcast ini dapat bermanfaat bagi pendengar semuanya. Oke, see you next time. Bye-bye.